Ini. Ya, hari ini kita akan membahas terkait securing information system. Ini adalah learning objektifnya. Bahan presentasinya saya ambil mungkin dari sumber yang lama 2014, namun ini sudah saya komparasikan dengan yang ada di buku tahun 2020. Jadi yang miss seperti itu sudah saya tambahkan. Nah, sebenarnya ini yang akan yang ada di ini ya di buku You're on LinkedIn, Watch Out terkait dengan data breach datanya. Tapi kita tidak akan membahas itu karena ada bahasan yang lebih dekat dan mungkin menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, di sini saya akan mulai. Ya, saya mulai dari isu itu, mungkin yang sudah ramai sekali ya Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ikut forum diskusinya juga, mungkin dari para ahli, seperti itu. Nah, kita berangkat dari sana, lalu kita kembali ke sini. Ini pentingnya securing information system. Dan, oh ya, situs black market-nya, situs yang dimaksud tadi kan Red Forums ya. Waktu sebenarnya pekan lalu, ketika masih awal saya buka masih bisa, saya juga sudah download beberapa sampel-sampel datanya seperti itu. Dan di situ juga ada screenshot-nya. Jadi sebenarnya secara teknis kalau mau melihat ini beneran datanya dari BPJS atau bukan itu tidak perlu waktu lama. Secara teknis ya. Nah ini case yang ada di buku. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membuka bukunya yang 2020, ada case-nya 2016 presidential election. Jadi bagaimana ada isu bahwa pemilihan Trump itu ya ada campur tangannya Rusia dan sebagainya seperti itu. Lalu bagi aspek apa saja yang bisa kita analisis? Misalkan di aspek manajemen ini dari security policy-nya bagaimana, security teknologinya bagaimana, pemilihannya dari segi organisasi, manual prosedurnya bagaimana, deploy IT security konsultannya siapa saja dan bagaimana, track record-nya bagaimana seperti itu. Dari segi teknologi, apakah ada kemungkinan malware, isolate system and networks, lalu dari situ semua, di sini IT security systemnya bagaimana, pencurian data, unauthorized system access, lalu dari sisi business solution, which is sebenarnya tidak terkait langsung, tetapi ini berkaitan ini, kalau di dalam negeri itu saya ingat yang KPU itu. Jadi business solution-nya itu karena KPU salah satu misinya adalah transparansi, ternyata ada data pemilih dibuka, dan waktu itu saya juga sebenarnya tidak saya sadar bahwa data yang diakses itu adalah data pribadi, tapi ya mungkin karena niat ya, orang niatnya macam-macam. Saya nggak sampai niat, oh ini data yang bisa buat inilah. Nah, akhirnya waktu itu kan data ditutup. Kalau yang KPU itu 2020 atau 2019 ya ramenya itu. 2020 maaf, 2020 saya ingat. Karena saya kepo yang punya kontrakan saya juga. Dan ada.
protect political reputation waktu itu. Nah, ini terkait dengan political reputation, voting system ini karena election, presidential election. Nah, terkait data di pusat, misalkan menganut transparansi yang sebenarnya data itu memang sengaja dibuka karena proses bisnisnya transparan seperti itu, tapi bisa dialihkan atau berpotensi menjadi threat. Atau yang bisnis problem, ada weak network security, limit financial resources, dan sebagainya. Misalkan ada budgetnya terbatas, seperti itu. Seperti yang dialami Tokopedia, itu yang pernah juga. Jadi mengadakan challenge untuk membobol situsnya, berhasil, ternyata nggak dari dijanjikan reward, ternyata nggak jadi ada reward. Akhirnya datanya dijual. Di Red Forum masih ada. Kita mulai dari diskusi yang pertama. Why are information system vulnerable to destruction, error, and abuse? Kita mulai dulu dari definisinya. Jadi kalau kita berbicara dengan vulnerability, abuse system, securing information system itu ada dua hal. Yang pertama faktor sekuritas, yang kedua adalah faktor kontrol. Sekuritas ini fokus pada kebijakan, prosedur, teknis untuk mencegah akses ke sistem, unauthorized access, alteration, modifikasi, pencurian, physical damage to information system. Physical damage ini termasuk ini lebih ke misalkan, oh ini lokasi servernya tahu, servernya ada di sana. Ya sudah, mungkin yang mohon maaf, mungkin saya tidak tahu ini apakah yang Kejagung waktu itu kebakaran itu ada faktor ini ya, physical damage agar information sistemnya ini atau enggak, walau alam. Lalu yang kontrol, cuma ketika kita bingung mau menghapus data, kalau enggak jebol-jebol, ya sudah kita tahu lokasi servernya, bakar aja seperti itu. Lalu untuk kontrol methods, policy, organizational procedure. Nah, di sini lebih ke ada aspek human yang non teknisnya. Jadi misalnya kebijakan organisasi, prosedurnya, yang ensure bukan hanya faktor sekuritas, tapi bagaimana mengakses sistem, safety organization asset, accuracy, reliability, data yang masuk itu apakah garbage atau bukan, seperti itu. Apakah datanya sudah aman, secure, sudah dicek, diverifikasi, seperti itu. Maksud siapa punya hak akses apa dan di mana seperti itu. Dari situ nanti di sini kontrol lebih ke manajemen dan kebijakan organisasional. Jadi bedanya kalau di sini lebih ke teknik, not only technical but related to direct teknis, data dan sebagainya. Kalau di sini lebih ke manajemen di organisasinya. Nah, mengapa sistem itu vulnerable? Yang pertama pasti karena sistemnya ini ya sudah bisa diakses lewat internet, terhubung dengan network, ada servernya seperti itu. Jadi kemungkinan besar ya maksudnya tidak ada sekuritas yang 100%. Pasti namanya komputer atau namanya buatan manusia itu pasti ada celahnya. Tinggal bagaimana kita melihat sudut pandang itu. Maksudnya bagaimana kita bisa mengotak-atik celahnya. Hardware problems, yang kedua ini breakdown, configuration error mungkin, atau damage from improper use of or crime, seperti itu. Mungkin tersimpan dalam ini data pribadi kita, misalkan data pribadi tersimpan dalam hard disk, eksternal hard disk, ternyata eksternal hard disknya hilang atau dicuri, seperti itu. Setelah itu nanti diekstrak datanya, atau HP kita biasanya ini yang sering terjadi itu HP. Jadi HP misalkan kita ke tukang servis yang tidak berpengalaman, yang tukang servis yang licik ya, mereka akan ngambil data-data walaupun mungkin gambar HP atau video di HP itu sudah dihapus, tapi tetap bisa di-retrieve untuk beberapa hal. Nah, itu dijadikan untuk alat ini mengancam dan sebagainya, vulnerability. Lalu bisa juga software problem. Misalkan programming errornya ini bukan jadi ini. Mungkin secara software-nya benar, tapi setelah itu mungkin ada patching-nya atau update-nya seperti itu. Dan ada unauthorized change-nya. Nah, kalau skalanya enterprise biasanya kan ada software-nya, raw-nya itu masih di-keep dan di-improve secara berkala. Nah, mungkin bisa jadi di sana. Ini dialami di ITS, waktu yang sistem MyITS Academic seperti itu. Bukan yang MyITS Academic, sistem informasi akademik yang zaman dulu.
bisa juga disaster, jadi misalkan karena faktor alam, atau use of network computer outside firm's control. Nah ini karena menggunakan mungkin di area publik, di airport, seperti itu. Nah itu yang terakhir, loss or and theft of portable devices. Misalkan laptop kita, ya jangan sampai, tapi misalkan kalau tercuri dan kita tidak ada password-nya, seperti itu, bisa langsung colok, dibaca datanya, seperti itu. Itu yang membuat sistem itu vulnerable. Jadi ya software ya, digital vulnerable. Dan parahnya kalau fisik itu dicuri, kelihatan kan hilang. Tapi kalau data dicuri itu datanya masih ada, hanya di copy, seperti itu. Contemporary security challenge and vulnerability. Nah ini vulnerability sama security challenge di masing-masing layer atau di masing-masing level. Misalkan di sisi klien, dari aksesnya apakah sudah dibatasi atau tidak, lalu mungkin error mengaksesnya. Lalu di tengah jalannya ini ada tapping, sniffing, misalkan dibaca keyboard stroke-nya, terus sniffing ada di mungkin ada untuk merekam, seperti itu. Message alteration, pesannya ketika dikirim di sini ABC, tapi di tengah jalan diubah jadi CBA, seperti itu. Itu radiation mungkin karena fisik mempengaruhi jaringan. Nah, di sisi server, corporate server utamanya, hacking, virus, worm, DDoS, DDoS attack, seperti itu. Ada theft, ada fraud, vandalism, DDoS attack. Lalu di dalam lagi, mungkin saja dia bisa masuk ke web server. Web server mungkin yang menampilkan aplikasi. Tapi biasanya aplikasi itu kan tidak hanya sekedar di situ. Di dalam belakangnya kan masih ada server untuk database-nya. Server untuk yang back-end-nya misalkan, seperti itu. Nah, di dalamnya lagi pencurian data, copying data. Kalau sudah di dalam ini sudah copying data, gampang sekali. Maksudnya kalau sudah sampai jebol di dalam. Copying data, alteration of data, hardware failure, software failure. Nah, ini urusannya di sistem di dalamnya. Dan internet vulnerabilities, selain dari faktor sistemnya itu sendiri, dari internetnya. Open to anyone, karena yes, internet. Access of internet means abusers can have bad impact. Ya, karena seluruh dunia bisa mengakses, seperti itu. Penggunaan fixed internet address with cable, DSL, bisa membuat fixed target for hacker. Jadi misalkan begini, agar situs kita bisa diakses atau agar sebuah sistem itu bisa diakses, IP address-nya kan harus fix ya. Nah, karena IP address-nya fix, jadi ya bisa aja hackernya bisa attack kapan saja, seperti itu, karena fix. Beda kalau misalkan dynamic. Cuma kalau dynamic nanti kendalanya adalah untuk urusan DNS dan sebagainya. Nah, itu nanti ada di bagian terakhir, teknologi apa yang bisa digunakan. Wireless security challenge. Nah, selain dari internetnya itu sendiri, dari koneksi kita, dari portable device kita atau device kita ke internet, yaitu wireless. Both Bluetooth and Wi-Fi network are susceptible to hacking. Jadi Wi-Fi itu bisa karena sifatnya Wi-Fi sepertinya sudah kita bahas kan, mengirim satu pesan disebar ke yang lain, tapi karena bukan punyanya, maka yang lain tidak akan merespon, seperti itu. Nah, itu bisa ditadahi setelah ditangkap. Atau local area network using standar ini bisa dipenetrasi. Nah, ini kalau yang Wi-Fi security challenge dari usernya ini ke CD-nya. Dan ini ada mekanisme tersendiri yang nanti di bagian akhir akan dibahas. Cara kita melindungi di sini apa saja yang bisa kita gunakan. Oke, itu tadi terkait dengan internet. Selanjutnya adalah malware. Memang sengaja ada program khusus yang menyerang komputer atau menyerang software. Malicious software. Suatu program yang dirancang dengan tujuan merusak atau menyusup ke sistem komputer atau server. Yang ramai akhir-akhir ini kan ini ransomware ya. Kita ini dulu, mulai dari virus. Virus itu ya ada ini software sendiri attached to other software, program, and or data files in order to be execute. Biasanya ada virusnya tipenya .exe seperti itu. Terus ya biasanya dia mengcover dengan bagaimana caranya, ya mungkin kita
biar bisa menginstal seperti itu, tidak sengaja. Atau kalau di Windows kan rame ya ini, saya kurang tahu kalau sekarang mohon maaf karena, lama pakai Windows, tren virus itu masih rame dah ya. Kalau dulu kan ketika masih ada flash disk, itu kan ketika kita colok flash disk otomatis running. Nah, karena ketika kita colok, USB ada, setting di Windows yang kadang by default itu otomatis, running jika ada ininya, jika ada aplikasi dengan format tertentu. Nah, itu virus bisa running secara otomatis, akhirnya bisa menyebar. Kalau sekarang kan mungkin sudah eranya cloud, kita copy paste, yang kita copy paste bukan lagi filenya, tapi link filenya, seperti itu. Terus ada worms, worms itu independent program that copy themselves from one computer to other computer over a network. Jadi dia semacam replikasi diri begitu, ketika connect dengan komputer lain. Ini penyebarannya lewat download. Biasanya kan, ketika kita download, suspicious something itu ketika kita klik, nah itu bahaya. Bisa keinstall dan kepasang, bisa lewat email, attachment. Nah, kadang kan ada penipuan. Selamat Anda memenangkan ini, atau ada percobaan masuk, silahkan klik link ini untuk memperbaiki atau untuk mendownload, misalkan mendownload sekuritas yang terbaru kan dari Facebook. Nah, bisa jadi itu penipuan dan isinya worm sama virus. Download on website and social network, atau mungkin ya di website tertentu kita download, misalkan kita mau download film di torrent seperti itu, atau download game. Case yang memungkinkan adalah game biasanya. Game, misalkan kita nggak mau beli, kita game, kita cari keyword, kita cari ininya, patch-nya, atau kita cari keyword-nya itu ya, pasnya. Saya udah lama nggak main game, jadi nggak tahu. Ini kata kuncinya. Nah, ini kan kita bisa masuk seperti itu, tapi kita harus nambahkan patch. Nah, bisa jadi patch-nya itu mengandung worm atau virus. Termasuk smartphone. Smartphone hari ini sudah jauh lebih bagus daripada 5 tahun, 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ketika kita install aplikasi, let's say, kita install misalkan Flappy Bird atau Angry Bird game. Nah, di balik itu, aplikasi yang pakai Android, waktu itu saya maksudnya saya cukup mengikuti waktu itu yang, aplikasinya ini di layar kita munculnya game Android, Angry Bird biasa, tapi di baliknya itu memungkinkan kita untuk mengirimkan pesan dan sebagainya, untuk, unggah data kita ke dalam server, seperti itu. Nah, sekarang itu ada ya Play Protect itu, Google Play Protect, cuma ya masih kita harus aware, permission apa saja yang mereka minta, seperti itu. Dan masih banyak kemungkinan malware ini di smartphone. Lalu Trojan Horse ini kelihatannya aplikasi yang baik, yang benar, tetapi ternyata di dalamnya itu menyimpan sesuatu. Atau SQL injection attack. Nah, ini biasanya kalau lewat web, hacker submit data to web form that exploit sites unprotected software. Caranya misalkan, biasanya kan kita ketika di sistem kita ada, diminta login kan ada username, password. Nah, biasanya password-nya kalau misalkan nggak pakai, keamanan, at least nggak pakai hashing, password-nya nggak di-hash seperti itu, nanti, kita bisa ketik, misalkan, biasanya kan password kalau belajar SQL kan tahu mungkin ya, ada select, from where password sama dengan sesuatu. Nah, sama dengan itu kita tutup dengan tanda petik double atau tanda petik satu tergantung, kita coba-coba saja. Tanda petik, terus kita spasi or. Nah, or itu kan, menjalankan or itu kan, ini perintah SQL itu sendiri, SQL. Or satu sama dengan satu, berarti kan pasti true. Nah, itu agar bisa masuk tanpa kita, ini ya, mengetahui password-nya. Cuma so far harusnya even level, project menengah, ke bawah itu harusnya sudah hashing. Kalau sampai itu bisa terbobol itu programmernya sangat newbie sekali. Selain itu ada spyware, small program install themselves. Nah, ini on computer to monitor web surfing activity and serve up advertising. Jadi biasanya ini munculnya ketika ini add-ons browser. Pernah kan suatu kali mungkin, bukan Bapak Ibu sekalian, tapi
mungkin ada berita, pernah baca berita, ini pernah dialami istri saya, entah bagaimana caranya menginstal sesuatu dan ketika buka browser itu nanti langsung di-redirect ke halaman lain terus muncul pop-up banyak seperti itu. Nah, itu malware dan kemungkinan spyware karena dia ini menyimpan web surfing activity-nya. Dan itu sangat mengganggu sekali. Akhirnya ya saya bersihkan. Itu waktu itu di Mac, ya di komputer Mac. Jadi problem itu dialami juga supervisor saya. Kebetulan ya untungnya saya sudah eksperimen jadinya saya tahu caranya. Atau bukan sebagai advertising di browser, tapi pakai keylogger. Keylogger ini setiap apa yang kita ketikkan itu disimpan. Let's say sistem keamanan kita sudah bagus, sistem yang dibangun sudah sangat bagus, tapi komputer kita sudah terpasang spyware, terus kita ngetik apa saja. Kan bisa jadi ketika misalkan saya ngetik agusbudi@its.ac.id. Setelah itu saya ngetik perpaduan antara angka dan huruf dan tanda lain, potensinya itu adalah password. Nah, itu bisa dijebol. Makanya sekarang ada autentikasi dual autentikasi ya, yang 2FA itu. Jadi kita verifikasi lewat HP atau ada nomor yang disimpan, SMS yang dikirim. Tapi itu pun juga sama. Akhir-akhir tahun kemarin juga modusnya dari Indomaret dapat game salah kirim, seperti itu bisa minta tolong kirimkan kodenya. Nah, itu nanti WA kita diambil orang. Other types-nya reset browser homepage, redirect search request. Nah, ini kadang device atau mungkin ya spyware. Atau hanya sekedar memperlambat komputer performance, taking up memory. Kalau tidak dibayar, misalkan ransomware kasusnya, file kita diubah datanya. Oke, filenya tidak bisa diunggah, tapi mereka mengunci filenya. Itu sangat bahaya sekali. Dan bayarnya pakai Bitcoin. Ini era-era masih 2010 ke bawah, jadi masih ramai. Configure worm, etc. Ransomware, Trojan, seperti itu. Ransomware sangat ramai sekali 1-2 tahun yang lalu gitu. Karena efeknya besar, even di negara-negara maju juga kena semua, banyak yang kena. Itu dari segi malware. Nah, sekarang dari segi orangnya atau pelaku kejahatannya. Hacker and computer crimes. Sebenarnya ada perbedaan antara hacker dengan cracker itu sendiri. Nah, ini hacker itu kalau kita memang beneran comply dengan definisi yang ada di sini, hacker itu adalah person who delight in having an intimate understanding of the internal working of system komputer. Ya, dia ahli. Itu often used pejorative context where cracker will be the correct term. Jadi yang kita sebutkan itu sebenarnya harusnya cracker. Ketika pelaku kejahatan, bukan ngehack tapi nge-crack. Hacker is someone who use his or her skill and knowledge to find vulnerabilities in computer system and helps improve and patch those vulnerabilities. Itu yang biasanya dilakukan, hacker itu dia akan mengirimkan informasi ke pihak terkait, kalau misalkan, oh ini loh websitemu ada lubangnya. Website itu ini. Mungkin itu yang ya marketplace yang saya tadi sebutkan itu di awal mungkin para hacker juga ngasih tahu, oh ini berhasil seperti itu, tapi ternyata nggak ada reward, akhirnya dia ya sebagai bentuk balas dendam, ya udah dijual aja di black market. Nah, sedangkan cracker ini yang menggunakan untuk kegiatan kejahatan. Jadi istilahnya biasanya black hat, look for backdoor of a program system, exploit this backdoor, etc. Sampai ya mungkin ransomware dan sebagainya. Itu cracker. Aktivitasnya intrusion, damage, cyber vandalism, misalkan device, halaman. Dulu kan pernah ya halaman punya pemerintah itu di device. Jadi diganti halamannya siapa seperti itu. Halamannya asosiasi crackernya atau hackernya. Kalau tidak mengubah atau merusak sistem, mungkin dia sudah menginformasikan sebelum tapi tidak ada aktivitas, ya mungkin hackernya itu iseng dan aware untuk kepentingan. Tapi kalau cracker biasanya dia akan mengalihkan untuk keperluan kepentingan dia.
dan ada unsur kejahatan. Ini ada aktivitas computer crime. Oh ya, kita belajar di sini bukan berarti kita, maksudnya jangan sampai kita meniru jejak cracker ya. Setidaknya kita mengetahui caranya, maksudnya saya tidak menjelaskan secara detail OS apa yang digunakan biasanya untuk nge-crack dan sebagainya, tidak saya jelaskan. Cuma di sini lebih ke aktivitasnya seperti apa saja dan apa saja yang bisa kita tanggulangi. Spoofing ini untuk memperoleh akses yang tidak sah, tekniknya, informasi, misalkan menggunakan fake email address, masquerading as someone else, misalkan kita masquerade, ya kita kalau di dunia digital kan kita pakai topeng, oh ini sebagai orang itu, seperti itu. Atau kita redirecting web link to address different from intended one. Jadi ya misalkan tadi di device atau dulu yang ramai di awal itu yang ini, klik BCA itu di klik bca.com terus diubah-ubah. Ada kliknya bukan KLIK tapi CLICK, terus CLIK atau dan sebagainya. Jadi memanfaatkan kelengahan pengguna seperti itu. Tampilannya mirip seperti websitenya BCA, kita masuk login sebagainya. Tapi nah di situ datanya bisa diambil. Karena bukan situs resminya, jadi ya datanya diambil oleh mereka. Sniffer, ini teknik mengintip data-data komputer orang lain melalui komputer si hacker. Ya ini menggunakan katanya harusnya si cracker. Maaf ini referensinya kurang diperbaiki. Nah ini bisa jadi untuk monitor ini still property information, email, company files dan lain sebagainya. Ya ini mungkin mengintip dalam kaitan secara dekat secara real atau mungkin dekat secara digital. Ini yang sering di denial of service attack sama distributed denial of service attack ini yang di web. Jadi ketika ini cara brute force, intinya begini. Let's say kita mau ngedownkan situs, sebentar lagi ada pembukaan CPNS. Bagaimana caranya agar let's say misalkan saya kecewa karena daftar PNS 3 kali gagal terus seperti itu. Tapi saya punya skill yang cukup mumpuni sebagai seorang cracker. Nah, yang saya lakukan dan saya lagi males, misalkan sekarang kan mungkin ada cyber policy dan sebagainya. Males untuk nyerang secara langsung seperti atau tidak bisa diserang setelah beberapa kali uji coba. Ya udah cara paling mudah adalah menggunakan DDoS attack. Pakai cara brute force dibanjiri dengan request-request saja. Jadi misalkan registernya itu di satu situs, maksudnya satu situsnya CPNS itu ada botnya, ada mesinnya, kita buat misalkan langsung 1000 request, 1000 terlalu sedikit, 1 juta request dalam waktu bersamaan seperti itu, sehingga servernya itu panas dan down. Ya mentok-mentoknya nanti servernya crash atau down seperti itu. Main tenis akhirnya. Nah, cara antisipasinya biasanya dengan kita kan bisa melihat IP-nya itu. Nah, dengan IP yang sama atau dengan range IP itu kita bisa membatasi atau kalau ada request misalkan sangat intens sekali dari IP yang sama, itu kemungkinan DDoS attack. Nah, itu kita batasi setelah 5 menit, Anda bisa register lagi atau Anda bisa beraktivitas lagi setelah 10 menit atau 15 menit. Itu untuk mengantisipasi. Nih, flooding server with thousands of false requests to crash the network. Ini distributed denial service attack, ini numerous computer, jadi distributed computing launch DOS. Lalu pakai botnet, VPC, ini deliver 90% word spam, 80% word malware, dan sebagainya. Jadi ya diserang secara membabi buta. Ini terkait dengan computer crime, saya lihat cekranya, oke. Defined as any violation of criminal law that involve knowledge and knowledge of computer technology for their perpetration, investigation, and prosecution. Jadi ini aktivitas computer crime yang berkaitan dengan hukum. Kalau tadi hacker atau cracker relatively terkait dengan orangnya, sekarang aktivitasnya. Ya tadi juga aktivitas sih sebenarnya. Cuma di sini yang mengarah sudah ke kriminal.
Computer may be target of crime, misalkan breaching confidentiality, accessing computer system without authority, misalkan pencurian, threat secret, lalu menggunakan email untuk threat atau harassment, seperti itu. Dan ini lebih detailnya aktivitas apa saja yang termasuk computer crime, pencurian identitas, social ID, ya yang tadi ya, yang kasusnya data yang diduga BPJS, di mana data pribadi kita, ada foto KTP, hingga ada scan ada foto KTP dan foto selfie dengan KTP. Itu kalau sebenarnya kalau di awal-awal politik yang melek teknologi dan dia licik, saya nggak ngomong cerdas ya, tapi licik. Dia bisa saja beli, harganya nggak terlalu mahal kan. Beli terus dapetin at least kan sudah dapat kopi KTP sudah berapa itu, sudah cukup untuk maju untuk pilkada atau untuk pemilu selanjutnya. Atau mungkin untuk kebutuhan pinjol, pinjaman online. Syarat pinjol dari OJK itu kan syarat dari OJK kan ada foto KTP, foto selfie kita dengan KTP dan beberapa informasi lain, di mana data yang diduga punya BPJS itu ada, at least ada puluhan juta, 20-an juta yang punya data itu, yang ada data itu, disertai dengan foto selfie dan sebagainya. Terus phishing, kalau phishing ini setting up fake web atau pengiriman email dengan email palsu agar terlihat legitimate bisnis seperti itu. Ya seperti yang tadi ya, perbankan dicoba dimiripkan mungkin sehingga tidak ketahuan padahal itu data kita yang dicuri. Atau Evil Twins. Evil Twins ini lebih ke wireless network, ya misalkan let's say ini mungkin bisa mungkin di alun-alun begitu kita coba buka wifi yang publik, tetapi kita sudah menyiapkan ini cara jahat. Semoga ini perkuliahan dalam hal pembelajaran ya, disclaimer, nanti persengkokolan jahat pikirannya. Misalkan di tempat publik kita menyediakan wifi yang gratis seperti itu. Nanti kita tulisin nama wifi-nya wifi gratis. Nah, orang-orang menggunakan itu untuk aktivitas mereka. Padahal di balik itu kita sudah menyiapkan komputer yang bisa menampung semua transaksi data di situ. Apakah bisa? Bisa memungkinkan karena bisa saja wireless kita bisa ngaturkan WiFi ini sekuritasnya seberapa dan datanya seberapa, itu memungkinkan. Aplikasi software untuk menampung itu juga sudah ada. Jadi mungkin ini untuk salah satu cara computer crime. Terus selanjutnya ada farming, ini scam website. Atau cybercriminals install malicious code on your computer or server. Walaupun kita ngetik alamat yang benar, seperti tadi contohnya yang dialami istri saya, ketika buka browser muncul banyak pop-up. Bisa jadi ketika ngeklik alamat yang benar, misalkan internet banking Mandiri, nanti akan diarahkan oleh sistem behind the scene-nya itu diarahkan ke website mereka. Secara tampilan mungkin bisa jadi mirip, tapi yaitu diambil data-datanya. Terus atau klik fraud, jadi ada tombol klik. Jadi kalau misalkan ada di WA atau mungkin di email ada misalkan biasanya kan ada pengumuman, biasanya informasi yang bombastis gitu kan. Berikut tutorial agar bisa lulus CPNS atau syarat misalkan karena ini momennya CPNS atau link pendaftaran CPNS bisa diakses di sini. Nah, ketika kita klik ada action tertentu. Atau yang lebih ya silahkan Pak. Iya, tadi kan Dok Agus bicara soal yang tadi wifi dan pengalaman dari istrinya dokter. Antisipasi kita gimana Dok kalau misalnya lagi di kafe atau kita lagi pengen wifi-an supaya kita nggak terkena itu. Lalu yang kedua yang pengalamannya istri dokter gimana itu Dok? Kita ini yang mungkin nggak begitu aware sama sistem informasi. Makasih Dok. Iya, ini nanti akan kita bahas di bagian akhir karena ada 4 sesi kan, 4 ini subchapter. Oh siap Dok, siap. Iya, yang terakhir ini sudah level negara, global threats, cyber terrorism, cyber warfare. Ini semua negara. Mungkin ada yang pernah baca beritanya kalau di Rusia itu
ini hackernya itu mereka ada sekolah khusus hacker yang sangat dedicated sekali. Jadi dan sifatnya tim kan ini ya, two heads better than one head. Maksudnya ketika kita berkelompok itu jauh lebih bagus, jauh lebih kuat dibandingkan kita sendirian seperti itu. Hacker atau cracker sendirian, oke, dia bagus, dia cerdas, tapi ketika sudah lawannya satu grup seperti itu kan dan saling terkoordinasi itu berkasus. Hanya itu US yang sering menuduh Rusia atau cyberterorisme untuk melakukan tindakan kekerasan bisa kehilangan hilangnya nyawa dan sebagainya. Misalkan kita mau nge-hack atau nge-crack satelit atau ini. Kalau satelit itu mungkin kan ada dari Indonesia itu yang praktik sekuritas konsultan, tapi ngantornya orang dari Indonesia, ngantornya tapi di UK, itu menggeser koordinat atau ini orbitnya satelit di Cina waktu itu. Tapi akhirnya setelah itu ada backup-nya, dibenerin lagi. Cuma itu mungkin kan, bayangkan dengan drone yang mungkin bisa di-hack seperti itu, dan drone-nya itu drone yang untuk militer. Ini yang sangat berbahaya sekali. Kalau terkait dengan berita kebocoran data ini, Yahoo, ini kelihatan sekali setelah itu, Force Yahoo lower its selling price, ini berefek sekali, pengguna Yahoo sangat sedikit sekali, dan akhirnya semakin menjauhi, dan yang lain sebagainya. Masalahnya kalau kebocoran data negara ini, kita kan nggak mungkin meninggalkan, kita bisa meninggalkan negara dengan mekanisme sesuai aturan, cuma kan itu bukan cara instan, harus dengan persiapan yang jauh sebenarnya. Itu masih vulnerability and abuse, ini memang banyak sekali celahnya, makanya sangat sering dibahas sekali. Nah, bisa jadi mungkin bukan dari pihak luar, tapi pihak dalam, internal threats, jadi employee. Atau mungkin pihak rekanan, pihak ketiga yang mereka memang develop seperti itu. Kalau levelnya sudah database dan akses yang sangat detail sekali, misalkan 279 juta, saya kok curiganya itu, mungkin kan kalau kita misalkan masuk dari luar, cuma tahapannya panjang kalau sekuritasnya itu benar. Jauh lebih mudah kalau misalkan dari pihak dalam yang membawa keluar. Inside knowledge atau misalkan ya konsultan, lebih security procedure, misalkan ini kesepakatan di awal tidak jelas, atau mungkin tidak bagus, misalkan ketika proyek selesai semua data harus diamankan, atau mungkin data yang ketika proses development oleh pihak ketiga itu hanya data dummy atau data sampel yang sangat sedikit, tidak representatif untuk semuanya. Ternyata tidak ada sekuritas seperti itu, data yang lain dimigrasi aja pokoknya, semua data. Nah, yang mungkin bisa tersimpan. Atau social engineering. Jadi bukan orangnya yang sengaja membawa keluar, tapi kita bisa pakai social engineering. Ya tadi misalkan WA, kita klik, mohon maaf ini ada kode nyasar, harusnya dikirim ke nomor ini, tapi masuk ke nomor Anda. Apakah Anda bisa mengirimkan nomornya seperti itu? Nah, itu nanti bisa jadi salah satu cara social engineering. Dan ini banyak yang kemarin, banyak korbannya. Mahasiswa saya juga seperti itu. Terkait dengan internal threats atau employee, ini ketika saya browsing di Red Forums itu, saya menemukan fakta yang fakta yang ini sebenarnya dari internal threats, tapi saya tidak tahu apakah dia karyawan atau tidak. Oh ya, Red Forums ini sudah diblokir sama pemerintah ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mencoba nggak bisa. Ini kebetulan saya bisa akses karena saya pakai VPN. Nah, ini nanti akan dibahas di aspek yang terakhir, cara-cara pengamanan. Nah, di sini ada yang ini nge-share punya Indonesian Population Data, tapi di sini hanya ada 50.000 saja. Yang parah adalah ini alasan dia. I got this data from my own computer folder which was unemployed a few weeks ago, so I just casually opened the database that I stored on my computer. Bisa jadi orang ini adalah developer sebelumnya, mungkin dari perusahaan itu, perusahaan yang pegang data 50.000 data pengguna ini, klien, kakak number dan sebagainya, atau
bisa jadi dia pihak ketiga yang mungkin ketika proyek selesai ya udah kan biasanya proyek selesai kita ganti proyek yang lain sebagai software house. Nah, mungkin dia iseng terus membersihkan database kok ada data banyak ini, ya udah dan dia punya rencana maksudnya ini ya antara dia polos nge-share atau dia punya rencana jahat seperti itu. Ya disclaimer-nya dia for this data I don't know whether it's valid or not. Even yang 279 juta itu juga dia juga bilang validitasnya dia bilang kalau validitasnya sangat valid sekali, cuma kan ini ada kemungkinan datanya tidak konsisten atau sudah diubah seperti itu. Ya ada diskusinya dan gambarnya ini coba saya tunjukkan. Ini contoh data yang ditampilkan, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini. Ini hanya screenshot saja. Biasanya stylenya mereka kan seperti itu. Hanya menampilkan screenshot-nya saja, lalu datanya kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa data yang bocor itu berasal dari database tertentu atau berasal dari sistem informasi tertentu? Cara paling gampang itu kita lihat atasnya ini. Kalau misalkan dari SQL query, kita cocokkan saja. Ini kan ininya ya, kolom-kolom name-nya. Kalau mirip, misalkan more than mayoritas mirip atau 50% lebih mirip dengan penamaan kolom yang ada di sistem resminya, ya berarti itu adalah data yang asli. Sebenarnya itu saja sih ngeceknya. Jadi yang 279 juta tadi, cara ngeceknya sebenarnya dari pihak BPJS kan itu ada penamaan ya. Misalkan sehingga saya datanya itu kan bukan nama lengkap, nama spasi lengkap, tapi dia langsung hasil query. Hasil query, jadi di atas labelnya langsung label query-nya. Maksudnya ininya, kolomnya. Nah, dari situ kan kita bisa cocokkan. Kalau misalkan sama, ya sudah. Itu adalah data yang sama. Oke, yaitu secara teknis, tapi secara penyampaian nanti kita kurang tahu. Apakah beneran data tersebut atau dari sumber lain. Cuma saya rasa kok 279 juta atau at least 200, sampai menilai angka 200 juta itu kayaknya ini kecil kalau pihak swasta atau pihak ini. Nanti yang Tokopedia juga ada dan masih ada di Red Forum. Nah, saya tunjukkan linknya. Software vulnerability ini dari sisi softwarenya, jadi commercial software content flow that creates security vulnerabilities, hidden bugs misalkan, atau flows can open network to intruders, misalkan tidak terpasang ada port yang dibuka seperti itu. Nah, atau ketika game ya, kita patch-nya dari pihak lain, misalkan kita dulu dari torrent atau dari ya kita googling di internet seperti itu. Nah, ini bisa jadi membuka jalan baru. Jadi hati-hati kalau kayak sepertinya kalau Bapak Ibu di sini sudah enggak ya. Cuma mungkin anak-anak ya bocah-bocah yang masih nge-game tapi mereka nggak mau bayar seperti itu kan cari patch-nya. Itu sisi vulnerability. Sangat banyak sekali aspeknya, potensinya seperti itu. Sebelum kita bahas bagaimana kita mengatasi atau setidaknya langkah apa saja yang bisa kita gunakan, ini kita akan bahas nilai dari security dan control itu. Aspek security dan control itu business value-nya seberapa. Yang pasti bisa lead to significant or total loss of business function, seperti yang di kasusnya Yahoo. Itu signifikan sekali karena faktor sekuritasnya. Firms now are more vulnerable than ever. Confidential personal and financial data, trade secret, new product, strategi, sebagainya. Semakin advance teknologi, semakin banyak penggunaan teknologi dalam bisnis, maka semakin vulnerable. Dan kebocoran sekuritas make it into firms market value almost immediately. Ya, Yahoo tadi. Nilainya langsung turun. Dan ketidakmampuan ini, security and controls, ketidakmampuan dalam handling security control ini memberikan isu kuat ya terkait dengan liabilitas.
Di US sendiri sudah ada aturannya. Di negara-negara, misalkan di Uni Eropa juga sudah jelas GDPR-nya seperti itu. Di sini terkait masing-masing juga sudah ada. Nah, di Indonesia, kebetulan ini saya ketika saya tidak mencari secara sengaja, tidak mencari, tapi ketika diskusi terkait yang data 200 juta itu bocor, ternyata ini sejak tahun 2019 Indonesia sedang menggodok data privacy, aturan untuk privacy, keamanan data. Cuma dari 2 tahun waktu itu dari narasumber dari presenternya itu memberitahu bahwa katanya September 2019 atau 2020 sudah bisa. Tapi sampai hari ini, sampai mungkin minggu lalu, wawancaranya 27 Mei, sampai minggu lalu itu masih belum rilis. Artinya data kita masih vulnerable jika kita hidup di Indonesia. Ya kita harus mengakui itu. Seperti itu. Kalau dari pihak Kominfo-nya memberitahu bahwa datanya kita masih mempelajari, perancangannya masih berjalan terus. Tapi kita nggak tahu. Dengan DPR masih berjalan terus. Tapi ya kita nggak tahu ya bahasa asli dan bahasa ininya, bahasa halusnya dengan aktivitas aslinya seperti apa. Tapi waktu 2 tahun untuk merancang isu tersebut itu sudah cukup lama dan sudah cukup banyak yang harus dikorbankan. Dan terakhir makanya momennya 200-an juta data ini sudah sangat parah sekali. Harusnya misalkan terjadi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Let's say misalkan ada data kita di dalamnya, kita bisa menuntut yang membocorkan tersebut. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu apakah bisa atau tidak. Nah, kalau di US bisa. Nah, termasuk business value, security and control ini adalah adanya electronic evidence, data on computer, evidence for white collar crimes, digital form, instant message, commerce transaction, proper control of data can save time and money when responding to legal discovery request. Jadi untuk keperluan audit lah, untuk akuntansi, akuntabilitas, atau untuk computer forensik. Dengan adanya security and control, harusnya untuk digital forensiknya ini tidak terlalu sulit, karena lognya disimpan, bukti-bukti aktivitas yang penting mungkin dicatat sebagainya, dan aman seperti itu. Jadi ketika ada kasus bocor atau ada yang lain, misalkan seperti itu, kita bisa mungkin kalau bukan faktor dari, let's say misalkan bukan faktor pembuat softwarenya misalkan, karena softwarenya sudah comply dengan aturan itu. Ternyata memang dari faktor orangnya, penggunanya dalam hal ini, atau yang punya akses dari internal threads-nya misalkan. Nah, itu bisa jadi di komputer forensik nanti bisa dilihat tingkat keamanannya. Includes recovery of ambient and hidden data. Itu business value-nya. Saya nggak menampilkan ini ya. Tadi di atas kan ada ya, yang Yahoo itu nilainya kalau misalkan rugi sampai 300 juta US dollar seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah what are components of an organizational framework for security and control. Information and system control ini sebelumnya framework untuk security and control. Ini dari segi terkait teknologi yang bisa kita gunakan di akhir. Sekarang kita bahas dulu segi enterprise atau segi bisnis seperti itu ya. Information and system control-nya ada manual and automated controls, ada general and application controls. Nah, kita mulai dari general controls. Yang manual dan automated controls nanti include di dalam diskusi ini. Untuk yang general controls itu govern design, security, use of computer program, security data files in general through organization, infrastruktur, jadi terkait dengan desain, sekuritas, compliance, seperti itu. Dan kontrolnya harus diaplikasikan ke semua aplikasi yang terkomputerisasi. Jadi misalkan aturan, saya policy-nya hanya bisa mengakses aplikasi A, hanya bisa read saja misalkan, karena mungkin saya karyawan baru. Nah itu diaplikasikan ke semua aplikasi program, bukan hanya mungkin di aplikasi ini saja.
Khawatirnya kalau yang lain bolong, nah bisa ada celah. Jadi secara kontrolnya harus jelas. Combination of hardware, software, and manual procedure to create overall control environment. Ini kontrol terkait hardware, misalkan sekuritas servernya, security ini orang yang jaga, terus networknya, teknologi yang digunakan, algoritma yang digunakan, lalu keamanan terkait misalnya disaster seperti itu. Termasuk yang tadi softwarenya, development softwarenya bagaimana, atau manual prosedurnya, SOP-nya harus jelas. Secara umum, general control ini dibagi menjadi 6. Ada software control, ada hardware control, computer operation control, data security control, implementation control, sampai administrative control. Ini definisinya di sebelah-sebelahnya. Nah, yang application control, tadi kan ada general dan application control. Ini untuk yang general, mungkin saya percepat saja biar sepertinya biar banyak waktu diskusi mungkin. Application control, specific controls unique to each computerized application, such as payroll and or order processing. Policy-nya harus jelas untuk aksesnya. Include both automated and manual procedure. Misalkan perlu persetujuan atasan seperti itu. Nah, kendalanya adalah seperti ini kadang. Di era saat ini harus banyak operasi harus banyak manajemen atau ini prosedur persetujuan yang harus di cut off. Misalkan dari harusnya yang di persetujuan ke tiga pihak sekarang di-cut jadi satu pihak saja seperti itu. Secara efek proses bisnis sangat cepat sekali dan itu memang sangat terasa dampaknya. Misalkan yang semulanya saya ingat yang di PLN atau di mana ya? Mohon maaf BJB, mohon maaf kalau saya lupa. Itu ada prosedur enggak yang di ini Angkasa Pura maksudnya. Waktu mahasiswa di kelas sebelah ketika presentasi. Jadi yang prosedurnya biasanya untuk aktivitas tertentu itu bisa makan waktu 1 minggu, itu bisa di-cut dalam 2 hari atau even dalam 1 hari ketika ada keperluan mendadak. Atau even dia sempat paling cepat katanya bisa 2 jam. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, tapi di satu sisi itu harus juga diperhatikan ini ya, kontrolnya seperti apa dan faktor sekuritasnya seperti apa. Ya, aman dan nyaman itu dua kutub yang berbeda. Kalau kita mau nyaman sekali, pasti kemungkinan besar tidak aman. Kalau kita mau aman sekali, kemungkinan besar tidak nyaman. Ya, kita harus menyeimbangkan mana. Ensure that unauthorized data are completely and accurately processed by data application. Jadi data yang masuk harus sesuai ekstensinya. Ini banyak sekali biasanya kita upload ketika kita upload file PDF. Nah, biasanya ada virus yang di ini. Virus ekstensinya itu diganti PDF, tapi ketika sudah masuk ke server, dia langsung mereplikasi sendiri, langsung dia otomatis running. Ini yang banyak yang kasus-kasus ketika kita ada unggah file dan sebagainya. Makanya ketika unggah file harus ada verifikasi. Misalkan harus bisa dibaca dulu sebelum disimpan di dalam server dan sebagainya. Include ini input control, processing control, output controlnya. Tampilannya pun juga harus sesuai. Misalkan yang ditampilkan jangan sampai ketika website ini ya ketika ditampilkan kontrolnya itu ternyata ketika kita let's say lewat browser, aplikasi browser, kita kontrol kita inspect elemen, istilahnya hanya sekedar inspect elemen di client side, itu ketahuan nanti ini ada username, ada password meskipun hanya di komen tapi komennya di HTML. Nah, itu bahaya sekali. Nah, itu harus diperhatikan. Ini risk assessment-nya, determines level of risk frame to form if specific activity or process is not properly controlled. Jadi misalkan tipe threat-nya tertentu. Nah, ini harus dialokasi ini kemungkinan ketika kita tidak handle security and control dengan baik benar. Ini misalkan power failure, ada probability of occurrence-nya 30%, loss range-nya seperti ini. Misalkan ini power failure ini, let's say aplikasi kita diakses oleh banyak customer, aplikasi yang publik seperti itu. Tapi ternyata dalam satu waktu itu servernya down karena internetnya mati. Servernya down karena listriknya mati seperti itu. Dan kita tidak punya backup di luar daerah itu. Yang terjadi adalah
Misalkan dalam 1 hari, dalam 1 jam, ya 1 hari lah, let's say, marketplace. Nilai transaksinya bisa sampai berapa ratus atau berapa puluh juta. Tapi karena listriknya down dan maintenance 1 harian itu, sehingga range loss-nya kan bisa senilai itu. Itu threat-nya atau kemungkinan yang bisa terjadi. Maaf. Atau mungkin faktor yang lain atau user error itu ini dari bukunya berdasarkan hasil penelitian, misalkan loss range-nya contohnya sekian seperti itu, expected annual loss-nya sekian. Dari segi security-nya kita harus ranking commercial risk. Sepertinya saya ngomong terus ya. Saya lihat dulu. Apakah ada yang seru-seru di selanjutnya. Sepertinya nanti kita akan banyak diskusi ini di bagian akhir. Dalam lagi. Lanjutkan dulu dari security policy. Identify acceptable security goals, identify mechanism for achieving this goal sekuritasnya. Lalu ada acceptable is policy. Ini yang banyak dan penting sekali, yang banyak sekarang diaplikasikan ya. Sebelumnya aturan cookie, website yang menampilkan cookies itu kan banyak ya, dan mereka menampilkan secara anonimus, secara otomatis, maaf. Jadi ya secara otomatis dibaca history browsing kita. Nah, sejak ada aturan itu, sejak ada aturan bahwa customer harus aware bahwa history atau cookies websitenya itu dibaca, mereka harus ada halaman accepted. Hanya kan ada halaman accepted yang misalkan agak mengganggu. Contohnya kayaknya interesting engineering. Website buat having fun sebenarnya. Seingat saya di sini nanti akan muncul masuk lagi. Nah, seperti ini. You value your privacy. Makanya ya kita harus accept seperti itu. Dan by default ada accept all or reject all. Ya kalau kita pilih reject all seperti itu, nanti ketika kita klik salah satu, akan muncul lagi dan sebagainya. Tapi muncul itu, ya itu biasanya kan cukup mengganggu. Nah, seperti ini. Ini harus ada jelas purpose-nya dan sebagainya. Nah, ini security policy, acceptable use policy. Termasuk ketika kita menyetujui sesuatu, misalkan ketika ini data pengguna baru, data yang Anda masukkan, misalkan data yang Anda unggah nanti akan diproses. Ini kan penting, misalkan yang bekerja di Telkom terkait dengan data pribadi user register pelanggan baru, seperti itu. Saya lihat itu acceptable use policy-nya itu sangat panjang sekali. Authorization policy determine different levels and user access. Jadi misalkan saya bisa melakukan apa di halaman apa dan sebagainya, itu harus diperjelas. Masih pada scope yang sama, security and control, ini ke identity management. Oh, mohon maaf. Ini lebih ke level aksesnya, user access. Misalkan dia hanya bisa buka, yang di-share itu hanya bisa read only, tapi tidak bisa download. Nah, yang lain mungkin bisa download, seperti itu. Nah, sekarang identity management, ini cukup krusial, dan relasinya dengan aplikasi. Lebih spesifik dengan cloud computing tadi. Ini kalau misalkan pakai cloud seperti itu. Harus dikelola dengan baik dan jelas. Business process and tools to identify valid user of system and control access. Identifies and authorize different categories of users. Misalkan ada yang ya manager, ada yang ini, ada yang stratanya beda seperti itu. Lalu portion of system user can access atau portion of resource that can be accessed by certain user itu harus diperjelas. Kalau di cloud computing biasanya ada mekanisme jelas. Let's say ada resource A seperti itu, virtual machine instance, atau ini kalau di AWS itu ada namanya
block store untuk penyimpanan. Nah, siapa yang bisa mengakses ini atau apa saja yang bisa mengakses ini? Yang bisa mengakses adalah user A, B, C. A hanya bisa melihat, B bisa mengupdate, C bisa mendelete. Terus sistem juga bisa. Oh, kalau ada sistem dari server ini, dia hanya bisa membaca saja. Jadi siapapun penggunanya, kalau akses lewat sistem ini hanya bisa membaca saja. Nah, itu harus diperjelas. Identity Management System, capture access rules for different level of user. Nah, ini harus kita capture juga. Bahasa teknisnya itu kita simpan lognya. Jadi siapa login di mana, IP address berapa, jam berapa, aktivitas apa yang dilakukan, action-nya apa, seperti itu harus jelas. Ini untuk keperluan digital forensik, ya kalau ada yang ngebobol seperti itu, kita tahu at least IP address dan sebagainya. Itu yang dialami di ITS. Di ITS, MyITS AC.id itu sudah menyimpan semua aktivitas itu. Dan kemarin sekitar 1 tahun yang lalu, satu atau 2 tahun yang lalu, ketika ada kebocoran sistem informasi akademik, mereka tahu, oh IP address-nya ini, orangnya yang akses ini, itu ketahuan karena dari sini capture access rule-nya. Sangat membantu sekali. Ini contohnya mirip seperti yang saya jelaskan tadi. Siapa aksesnya apa saja, siapa aksesnya apa saja. Faktor security control, disaster recovery planning ini juga harus disediakan. At least kita menyediakan satu backup. Kalau misalkan servernya ini untuk server utama, minimal ada satu backup berada di lokasi geografis yang berbeda dan aman seperti itu. Jadi kalau ada down satu bisa langsung dialihkan. Syukur-syukur kalau kita menerapkan teknologi cloud yang dia secara otomatis redirect atau distributed. Jadi kita siapkan beberapa server sekaligus yang nyala. Nah, itu kita didistribusikan pada waktu yang hampir bersamaan seperti itu. Jadi sisi pelanggan nggak tahu, maksudnya nggak terasa efeknya kalau misalkan ternyata server utamanya itu down. Business continuity planning-nya ini di focus on restoring business operation after disaster. Ya, ini kaitannya sama disaster. Misalkan habis maintenance, apa yang bisa dilakukan, seperti itu. Ini harus jelas harus di manajemen. Lalu manajemen information system audit. Nah, ini harus diaudit juga pihak non pembuatnya agar kita ketahuan bahwa sistem yang dibuat itu memang beneran bagus. Review teknologi, prosedur documentation, training, personal, sebagainya. Dokumentasinya, teknologi yang digunakan ini sangat penting sekali dan sangat berdampak sekali. Jadi misalkan teknologi sekarang sudah teknologi untuk web application sudah harusnya pakai teknologi ini, tapi ternyata masih pakai teknologi yang lama atau mungkin belum pasang keamanan optimal seperti itu. Dan harus control weaknesses and estimate probability of their occurrence. Nah, ini contohnya. Jadi sampel auditornya, user account with missing password, chance of error abuse, ada kemungkinan, leave the system open to unauthorized outsider or attacker. Nah, ini reviewnya tanggal 10 Mei 2018. Manajemen responnya atau antisipasinya bagaimana? Kita harus menghapus eliminate accounts without password. Ini salah satu contohnya untuk keperluan audit. Ya, untuk audit itu biasanya ada matriks-matriksnya sendiri. Itu dari segi global. Nah, sekarang yang bisa kita tarik secara ini lebih bahasa teknis yang terakhir ini. Dan menjawab pertanyaan yang tadi ya, what are the most important tools and technologies for safeguarding information resource? Well, tidak ada silver bullet ya. Ya, maksudnya tidak ada yang 100% melindungi. Even saya juga maksudnya vulnerable juga terdampak. Contohnya ya istri saya tadi. Karena saya nggak aware seperti itu, ya dia secara otomatis. Dan even supervisor saya yang background-nya mungkin ya karena background-nya researcher seperti itu, researcher IT, tapi tetap saja bisa kemungkinan kena. Karena bisa jadi faktor kelalaian kita yang tidak kita sengaja. Nah, ini Bapak Ibu saya membagikan dari maksudnya dari
sependek pengalaman saya ya, dan sependek best practice-nya saya. Jadi disclaimer sebelumnya, kalau misalkan ternyata itu malah membuat lubang baru, saya mohon maaf. Tapi sejauh yang saya pelajari, relatively bermanfaat. Dari identity management software, automates keeping track of all user and privilege. Ini dari segi perusahaan, kita harus menyimpan log-nya tadi. Lalu authenticate user, protecting identities, controlling access. Nah, ini juga harus diperhatikan controlling access-nya. Misalkan hashing, password-nya di-hashing pakai apa, jalurnya enkripsinya pakai apa, data user-nya tertentu. Harusnya dengan adanya sekarang, sebenarnya best practice-nya seperti identitas NIK, lalu tempat tanggal lahir mungkin, itu harusnya dienkripsi hari ini, atau mungkin sekedar NIK saja dienkripsi. Agar apa? Agar ya tetap bisa dibaca, tetapi minimal ada layer security tambahan lah. Jadi ketika database-nya di copy paste atau di query, SQL kan yang dibocorkan itu, yang tampil itu adalah halaman enkripsinya. Kalau kita tidak jebol sistemnya, kita tidak tahu bagaimana cara mengenerate hasilnya ini. Nah, dan seharusnya yang 279 juta tadi ya, maksudnya ya nggak ngefek, maksudnya nggak terlalu, bukan nggak efek 100%, tapi tidak terlalu berpengaruh ketika itu dilakukan. Dari sisi autentikasi, biasanya yang terkenal HP-HP sekarang kan menyediakan biometric authentication ya. Biometrik itu ada levelnya. Misalkan Samsung Galaxy S20 sendiri yang versi FE dengan versi resmi, misalkan itu ininya hardware-nya sudah berbeda. Jadi ketajamannya sepertinya dan sebagainya itu sudah berbeda. Lalu mungkin face recognition sebagainya itu juga, walaupun kemarin Apple itu kan ada isu face recognition-nya mungkin bisa dimanipulasi seperti itu. Lalu password system. Nah, yang dimaksud password system ini, kalau token mungkin pakai token ini. Jadi ketika kita login, yang ini password system saya tunjukkan nanti salah satu contoh aplikasinya. Yang token itu ya ketika kita pakai sistem pakai laptop itu ada tokennya atau ada smart card-nya. Saya kurang tahu di tempat kerja Bapak Ibu apakah sudah ada smart card-nya. Waktu saya berkunjung ke kolega yang waktu masih ngajar di Perancis itu. Sudah, Dok. Oh, sip, mantap. Ya, biasanya kan setiap komputer itu kan harus masukkan biasanya ID. integrasi sama ini, Dok ya, sama apa? betul. Pakai komputer. Ya, jadi untuk ID, untuk komputer buat di komputer juga. Ya, best practice-nya seperti itu. Sip, mantap. Untuk password system secara personal ya, dilema kita adalah kita kadang kan menggunakan satu password untuk banyak sistem ya, aplikasi. Dan dengan ada bocornya misalkan, oh ya, yang Tokopedia tadi saya lewat nggak? Saya kelewatan nggak ini? Ini yang menurut saya parah. Bentar. Mana ya Tokopedia? Oh ini. Ini April 2020, barusan ya, tahun lalu. Indonesia Largest Store, 71 juta unique email address alongside names, gender, birth dates, and password. Oh, ini passwordnya, storednya SSHA. Oke. Nah, bisa jadi ini bisa di reverse kan, mungkin kan. Nah, kadang kita itu kan menyimpan password untuk banyak hal. Nah, salah satu cara yang saya gunakan, saya menggunakan password management. Ya banyak, silakan mungkin banyak di review yang lain seperti itu. Kalau mau yang benar-benar secure, ya cari yang berbayar, karena yang gratis pasti ada minusnya. Cuma kita cari yang, kebetulan saya pribadi pakai pakai LastPass. Di sini nanti ketika kita login baru, ketika register kita bisa generate password otomatis yang akan sangat di random sekali dan disimpan di sini. Pada akhirnya saya hanya cukup menyimpan satu password, yaitu password LastPass-nya ini, jangan sampai hilang. Dan ini bisa diintegrasi dengan HP. Jadi saya ada di HP juga menggunakan ini. Jadi tidak perlu mengingat-ingat lagi password-nya. Ini sudah berapa tahun ya saya pakai? Minimal 3 tahun, 4 tahun saya pakai ini. Well, so far so good. Di tahun 2018 atau 2019 ada kebocoran sepertinya
kebocoran itu bisa di mana-mana, even bukan hanya di pemerintah dan sebagainya, even di tempat yang secure, sekuritas seperti itu juga kebocoran walaupun sudah tingkat tinggi. Tapi data apa yang bocor dan level kebocorannya seperti apa, itu yang kita pertimbangkan. Jadi bisa jadi datanya bocor tapi datanya sudah di-hashing, sudah dienkripsi, kan nggak bisa dipakai juga, seperti itu. Nah, itu yang diutamakan untuk password. Ini pengalaman saya menggunakan password management system. Ini. Lalu yang selanjutnya firewalls ini untuk para developer atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang nanti berinteraksi dengan para developer program atau mungkin yang teknisi ini ya, teknisi jaringan. Harus ada firewall. Firewall itu ada dua, sisi jaringan, network, dan ada layer application. Nah, itu dua-duanya itu harus diperjelas. Di layer salah satu contoh layer network ini adalah network address translation, NAT ini. Proxy filtering ada proxy-nya, setting proxy dan sebagainya juga. Nah, dari segi aplikasi itu juga ada nanti hak aksesnya dan sebagainya. Atau di sini network juga itu port yang bisa diakses apa saja itu harus dibatasi. Itu basic knowledge sekali. Harusnya tertulis dan harusnya sudah dipahami. Combination of hardware and software that prevents unauthorized. Hardware ini maksudnya jaringan dan software application, maupun juga akses yang tidak terotorisasi. Di sisi aplikasi ini, kalau diakses dari IP address misalkan begini, sistem informasi di kantor kita hanya bisa diakses menggunakan atau hanya bisa diakses di dalam kantor. Ketika di luar kantor tidak bisa akses. Nah, itu kan harus diatur juga firewall-nya di situ. Di sisi aplikasi, oh kalau IP address-nya berasal dari ini, berarti ini dari internal. Oke, bisa masuk. Kalau tidak bisa. Proxy di ETS, dimention lagi enggak ya proxy? Ini. Proxy di ETS ini digunakan juga. Jadi untuk filtering, proxy ini bisa di sisi hardware, MikroTik, kebetulan baru hari Senin lalu saya ngajar ke mahasiswa ini, undergrad, terkait dengan bagaimana setting sekuritas proxy atau ini, situs-situs, ngeblok situs-situs, tapi di level hardware, pakai MikroTik, itu bisa. Atau mungkin nanti dinaikkan di sisi aplikasi dengan mungkin keyword-nya atau IP address-nya. IP address masih di sisi network ya. Seperti itu. Jadi ada outer wall, ini corporate firewall ya. Internet dari luar, misalkan kita dari luar, ini ada outer firewall-nya. Bisa diakses atau tidak. Bisa jadi website-nya tidak bisa diakses di luar jaringan internal. Di ITS banyak seperti itu. Makanya di ITS sendiri kalau misalkan mau mengakses, misalkan saya mau mengubah database, saya harus menggunakan VPN. VPN-nya ITS. ITS menyediakan VPN. Yang saya gunakan adalah Channelbleak. Channelbleak ini tools-nya saja. Ini hanya tools-nya saja, aplikasinya saja. Tetapi untuk VPN-nya itu ada di ITS. ITS sudah mengatur. Nah, ini tidak saya nyalakan, nanti saya crash sama VPN saya yang sekarang saya gunakan. Ya, ini OpenVPN agar bisa mengakses, jadi saya misalkan work from home seperti ini, saya tetap bisa mengakses sistem, tapi ya mengakses sistem secara aman dan terautentikasi secara resmi seperti itu. Jadi ada firewall-nya dan ada inner firewall-nya itu sendiri. Inner firewall-nya nanti dari sisi aplikasi ini akses ke sini, dari IP address-nya mana. Nah, setiap situs yang masuk mungkin kan mungkin ada kebijakan harus melewati proxy atau gateway ini. Di luar gateway ini tidak boleh. Nah, nanti di sini diatur. Termasuk di sini ada policy rules yang berbeda-beda. Itu salah satu cara mengatasi. Itu untuk yang ini ya, server. Lalu kalau ini intrusion detection system, ini masih di level corporate, monitor hotspot on corporate networks to detect and deter intruders. Ini examine events as they are happening to discover attacks in progress. Nah,
Di sini bisa. Ini mohon maaf, saya sependek pengalaman saya dan yang saya lihat, karena saya tidak pernah melihat yang saya pernah melihat tapi jarang yang di sekuritas luar. Cuma yang menurut saya sudah cukup meningkat bagus itu di ITS, di PTSI. Jadi WiFi hotspot atau WiFi atau access point di ITS itu ada mappingnya semua. Jadi ada layarnya yang mapping real time. Dari situ nanti kelihatan. Ini yang request itu sangat banyak. Misalkan, oh ini kok ada anomali ya. Request yang ada di situ sampai ribuan seperti itu. Padahal ini lokasinya misalkan di Departemen Biologi. WiFi di Departemen Biologi. Kok aksesnya sampai ribuan dalam waktu bersamaan dan ini memberatkan network. Nah, ini kan ada kemungkinan intrusion detection system. Secara tampilan bisa terlihat seperti itu, real time. Dan ini harusnya ada di back end-nya. Atau command center ya, kalau misalkan di pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya, memasang antivirus atau anti-spyware software, check computer for presence of malware and can often eliminate it as well. Dan ini penggunaan antivirus, saran saya gunakan yang berbayar dan reliable. Cuma sejauh ini saya antivirus apa ya? Mohon maaf ini. Oh ya, yang punya istri saya yang tadi ya kasus. Kebetulan kalau saya di sini saya tidak menginstal apa-apa untuk antivirus sepertinya. Yang anti malware tadi untuk membersihkan bagaimana caranya biar bisa membersihkan tadi malware atau yang pop up browser yang berbagai macam. Ada aplikasinya. Mohon maaf. Nanti kalau ada waktu minggu depan saya share nama aplikasinya. Jadi kita install itu untuk mendeteksi semua potensi malware sebagainya, lalu semua yang berjalan tanpa otorisasi atau mencurigakan itu bisa di-scan. Tapi kelebihannya ketika kita menggunakan sistem operasi berbasis Unix, relatively tidak 100%, tetapi relatively lebih less vulnerable daripada Windows seperti itu. Karena tapi saya tidak tahu Windows yang hari ini apakah sudah bagus atau tidak. Mohon maaf saya kurang update. Jadi kalau di Windows kan biasanya banyak program-program terus exe sebagainya seperti itu dan berbagai macam. Kita install install Smadaf dan sebagainya. Ternyata Smadafnya itu dianggap sebagai virus ketika kita install Kaspersky atau dan sebagainya. Nah, ini yang agak ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa sharing ya untuk antivirus atau anti-spyware yang best practice Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya Unified Threat Management. Nah, ini ada pengelolaan threat-nya. Nah, ini terkait dengan securing wireless network. Tadi, bagaimana kita meminimalisir biar tidak terjadi begini. Ketika kita klik atau kita nggak sadar ngeklik seperti itu, sebenarnya kita mungkin ada email masuk seperti itu, tapi kita nggak yakin. Tapi kita curious, penasaran seperti itu. Cara saya minimal bukanya bukanya pakai VPN. Nah, bukanya pakai VPN atau bukanya lewat mungkin komputer yang tidak dipakai atau pakai incognito seperti ini. Nah, kebetulan saya bisa akses Red Forum ini padahal sudah diblokir sama Kemenkominfo. Itu karena saya pakai VPN. VPN ini pihak ketiga. Nah, di sini dijelaskan. Jadi kalau misalkan kita mau buka sesuatu tapi curious, ya maksudnya agar relatively minimalisir dampaknya itu bisa pakai itu. Tapi saran saya nggak usah lah maksudnya. Kalau memang kita tidak perlu, nggak usah. Ya harus aware juga sih. Securing wireless network, terkait wireless network itu berarti komunikasi antara kita dengan internet. Ini ada WAP security, provide some security by assigning unique name, network SSID, ada passwordnya. Ini combine WAP sama WAP2 specification untuk stronger standard. Ini untuk WiFi. Ya ada standarnya. Strong WiFi
Security. WPA2 seingat saya. WP ini lemah. Nah ini saya sertakan di sini saja. Tik. Jangan pakai WP settingnya, ya bisa kita setting WP tapi jangan pakai. Ini WPA, WP Protected Access, jangan juga. Yang paling bagus adalah dengan WPA2. Ini sudah cukup bagus. Z24, IS encryption, sudah advance. Nah, combine-nya, basic rating from best to worst, menggunakan WPA2 dan IIS. Advanced Encryption Standard. Ini standarisasi dari US Government. Encryption informasi. Jadi di-combine. Lalu using VPN technology. VPN technology ini sebenarnya ada plus minusnya. Karena ketika kita VPN itu seperti ini, kalau yang di sini adalah VPN kebutuhan kantor, jadi relatively hanya untuk akses. Fungsinya apa? Fungsinya untuk akses ke internal, misalkan akses ke sini. Tapi kalau VPN teknologi yang kita pakai publik ini fungsinya lebih ke misalkan mengakses ini ya, biasanya saya pernah di beberapa kayaknya ya yang sudah pernah kita diskusi, sempat kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya ya. Ada ini alamat-alamat website yang diblokir seperti itu. Ya selain ada kemungkinan mengarah ke hal negatif, tapi juga ada mungkin alamat lain atau situs diskusi Reddit seperti itu kan diblokir juga. Atau ketika saya copy paste ini di chatbox dan Bapak Ibu tidak menggunakan VPN, kemungkinan tidak bisa diakses. Saya tidak bisa demo untuk mematikan karena nanti kalau saya matikan berarti internet saya putus, nanti kuliahnya bubar. Ya, VPN ini pihak ketiga, ada plus minusnya. Plusnya apa? Plusnya karena pihak ketiga kita bisa mendapatkan akses dari third party. Ya mungkin diblokir seperti itu, padahal kita perlukan. Itu bisa kita akses seperti itu. Di sini saya ID-nya sebagai di Prancis. Jadi saya pakai jadi ketika di track misalkan ada yang nge-track IP address saya saat ini, kedeteknya adalah di Prancis, bukan di Indonesia, bukan di Surabaya seperti itu. Selain itu untuk keperluan tertentu, misalkan kita sudah familiar atau kita perlu custom dengan setting negara tertentu. Nah, itu kita bisa menggunakan ini VPN teknologi. Di satu sisi, karena ini pihak ketiga, Bapak Ibu harus memilih yang best practice, harus memilih yang reliable. Nah, ini saya pakai Windscript, satu gratis. Gratis biasanya itu hanya 10 GB, cuma kebetulan saya dapat promo waktu itu dan last long lifetime seperti itu, jadi 50 GB per bulan, sangat cukup sekali seperti itu. 10 GB. Kalau yang bagus itu biasanya yang pertama NordVPN, ada yang NordVPN, ExpressVPN, terus yang ketiga kalau tidak salah Windscript. Minggu lalu saya coba karena saya review ulang, kebetulan karena saya diminta untuk mengisi di literasi digital Kemenkominfo trainingnya. Jadi saya review seperti itu. Dan ini di forum Reddit dan sebagainya, developernya juga sudah menjelaskan. Maksudnya apakah datanya aman dan tidak sebagainya. Itu so far yang saya pelajari aman. Dan encryption-nya military grade, jadi sudah relatif aman. Cuma ya karena free itu 10 GB atau 15 GB, saya kurang ingat. Itu jadinya mungkin terbatas. Hanya diperlukan untuk kebutuhan tertentu saja dan relatively sudah cukup bagus sih menurut saya. Nah, ini best practice-nya kalau menggunakan VPN. Kalau sarannya ya pakai NordVPN ya berbayar, itu sudah sangat bagus sekali itu. Continually changing keys, ini harusnya ada mekanismenya. Di ITS itu ada sistem manajemen password sih saya 2014. Saya kurang tahu kalau yang sekarang. Jadi pengelolaan akses itu ada sistem informasinya sendiri dibangun dan
Harus ada continually changing keys-nya biar aman. Terus encryption ini lebih ke ya ininya, teknisnya, web development-nya, software development-nya. Terus kita harus gunakan encryption, pasti itu wajib. Transforming text or data into ciphertext that cannot be read by unintended recipients. Nah, biasanya enkripsi ini digunakan untuk mengirimkan data. Tadi yang data seperti NIK harusnya kan dienkripsi ya, biar aman seperti itu. Atau data URL alamatnya ini KTP. Ketika KTP diunggah kan filenya diunggah ya, bukan file KTP diubah ke sistem blobnya atau klopnya database. Itu akan makan memori sekali dan makan compute prosesnya sekali. Paling gampang menggunakan ini apa? Ya file JPEG-nya atau file PNG-nya KTP itu diunggah, kita hanya menyimpan URL-nya saja. Nah, itu harusnya di-encrypt untuk keamanan. Kalau dari sisi aplikasi, layer application di website, ada dua, maaf, ini layer, kalau di layer ini ada dua, ada layer application dan ada layer network. Di layer network ini, mohon maaf, ini sebenarnya bukan network, tapi lebih ke presentation. Semi high level, tapi bukan sampai yang kita lihat langsung. Ini ada SSL, TLS. Ini kalau Bapak Ibu punya sistem informasi di kantor, belum punya keamanan ini, saran saya disuruh pakai, suruh pakai karena itu penting sekali. Maksudnya apa? Ini semacam ya termasuk kategorinya digital certificate dan sebagainya. Ini di berikutnya dijelaskan di sini kan. Nah, HTTPS. Jadi tidak harusnya situsnya itu harus sudah HTTPS. Ini kita bisa melihat di TS digital sertifikatnya verified by DigiCert Incorporation. Kita bisa melihat rinciannya seperti itu. Atau ketika merah seperti itu. Saya mau menunjukkan situs saya yang ada di salah satu SKPD pemerintah Jatim, tapi bahaya itu private. Yang maksudnya ininya belum di-set HTTPS gitu, lebih bahaya. Jadi kenapa kalau sudah di HTTPS ada sertifikat layernya, setiap komunikasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di beberapa pertemuan yang lalu itu, setiap aktivitas internet itu akan di-encrypt sebelum dikirim. Jadi walaupun tadi yang wifi-nya di-hack dan sebagainya, kalau kita aksesnya HTTPS, sebagainya, apalagi pakai VPN itu relatively sudah aman karena encrypted semua aktivitasnya. Jadi kalau tempat publik, saran saya pakai VPN. Dan saran saya tidak mengakses hal-hal yang sifatnya sangat protektif sekali. Misalkan akses mobile banking dan sebagainya. Kalau mobile banking kan pakai internet sendiri saja. Ya kecuali kalau in case mentok sekali pakai VPN yang terpercaya. Lalu untuk encryption-nya ada ini jenis encryption-nya secara umum. Symmetric key encryption, sender and receiver use single shared key. Jadi cuma ada satu kunci. Ini symmetric key encryption atau public key encryption. Pakai dua, ada public, ada private. Encrypt message recipient public key, recipient decrypt with private key. Jadi ada public, ada private key-nya. Sender mengirimkan dengan public key seperti ini, pesannya dienkripsi, lalu di-decrypt oleh resipien. Jadi kalau sampai di orang lain, intruder seperti itu, ya pesannya dalam bentuk enkripsi, tidak ada gunanya. Ini digital certification yang tadi, digital certificate yang tadi ditunjukkan. Third party certification authority. Kalau memang dia service-nya cloud computing, misalkan ini AWS Academy ini Amazon. Biasanya dia punya sendiri. Nah, verified-nya by Amazon. Ya, karena dia penyedia layanannya. Seperti itu. Public key infrastructure, ini cost-nya tidak terlalu mahal. Per bulan kalau, apalagi untuk perusahaan enterprise ini sangat kecil sekali biayanya. Maksudnya untuk HTTPS. Jadi wajib, saran saya.
Public key infrastructure ini menggunakan public key, cryptography, working with certificate authority. Nah, ini biasanya ini ada tools, ya ada mekanisme sendiri untuk kriptografi, untuk public key kriptografinya. Atau security transaction with blockchain. Ini future plan-nya dari Jepang, pemerintah Jepang yang ada Society 5.0, salah satunya penggunaan blockchain untuk security transaction. Ini contoh digital certificate, request certificate, authorities, certificate receive. Ini untuk yang mungkin transaction ya, online merchant or customer. Ya tadi ya, ada lab sertifikatnya. Dan satu aspek yang terakhir kayaknya, belum masih. Mungkin tinggal 7 menit. Recovery, ensuring system availability. Nah ini harus ada mekanismenya. Availability sistemnya, fault tolerance-nya. Jadi kalau down satu, nanti yang lain bisa backup. High availability computing, minimalisasi crash, lalu scale up, scale down-nya itu cepat sekali, harus cepat, itu harus diatur. Lalu recovery oriented, ini juga jelas tadi yang mitigasi. Security outsourcing, security service provider ini yang terpercaya, tepat, yang memang reliable. Atau gini, kita mengaplikasikan security in the cloud. Nah, meskipun kita sudah mengaplikasikan security in the cloud, bisa jadi masih bocor. Tokopedia ini sudah mengaplikasikan security in the cloud. Well, cuma ya tetap ada yang bocor ya. Nah, bocornya bagaimana? Biasanya bocornya itu karena ini. Companies involved lack of software patching or misconfiguration. Jadi ya dari sisi penggunaannya sendiri, bukan dari cloud-nya. Ini aspek mobile platform. Ini yang dulu ramai ketika ada situs apa yang Facebook sempat diblokir ya, sosial media diblokir karena ada mencegah kerumunan massa seperti itu. Terus banyak pakai VPN, terus ternyata nggak pakai VPN yang tidak terpercaya, itu harus hati-hati sekali. Datanya malah diambil seperti itu. Untuk mobile device management tools, ya ini lockdown, erase lost device, otorisasi dan sebagainya. Dan ini diskusi sih, mungkin kita bahas ketika ada waktu. Oh ya, ini yang terakhir, ensuring software quality. Ini dari segi kualitas softwarenya, so far mungkin secara umum yang banyak dipakai adalah ISO 27001, 27001, atau SOC 2 ini untuk security, keamanan data. Sepertinya itu dari saya, Bapak Ibu. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum saya menyampaikan sesuatu? Oh, saya ngomong 2 jam. Tanya Pak. Silakan. Diskusi aja mungkin Pak. Jadi dengan semakin meningkatnya AI, machine learning gitu ya, apakah mungkin yang sering kita lihat di film-film itu bahwa virus itu take advantage dari kecerdasan sistem gitu, sehingga mereka bisa ya mendompleng lah kecerdasan sistem, sehingga kemudian dan apalagi dengan semakin populernya cloud gitu, sehingga itu apa namanya ada security threat yang dihadapi bersama gitu oleh semua orang di internet ini, gitu Pak. Nah, saya tuh kebayang apa yang terjadi di film-film gitu. Itu mungkin terjadi nggak Pak? Di film apa Pak yang pernah ditonton mungkin? Film apa itu ya? Iya, bisa jadi malah ini virusnya itu menggunakan AI, bukan dia dompleng AI-nya, tapi ya menggunakan AI. So far belum ada kasus global, maksudnya kasus umum yang really relies on ini AI ya, apalagi machine learning dan sebagainya. Karena satu sekuritas di sisi network di sisi sekuritasnya sendiri juga
AI kan biasanya mempelajari daripada mempelajari sistemnya atau bridge atau lubang di sistemnya, dia mending social engineering ke orangnya. Nah, tapi so far kayaknya belum sampai ke sana. Pasti ada campur tangan manusianya di situ. Nah, yang bisa dilakukan AI adalah sebagai untuk ini security vulnerability ya. Ini ada teknologi deepfake yang atau deepfake enggak, yang ini apa? Sebenarnya dia tidak mengucapkan sesuatu tapi wajahnya itu seperti Obama itu kan ketika berbicara maaf. Nah, di sini. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Sebenarnya ini yang mengucapkan bukan Obama, tetapi kita lihat di sini mungkin masih kelihatan ya, masih belum smooth, tapi di tempat yang lain itu masih relatif smooth. RTT is actually quite easy to learn, and anyone who wants to and has a core. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive grief felt by the people of Orlando. Most of us don't understand the grief felt by the people of Orlando. Nah, ini yang AI bisa lakukan. Jadi dia mengimitasi orang berbicara. Bayangkan ini yang berbicara, let's say makanya tadi yang Apple tadi saya bilang ada security breach-nya itu mungkin bisa jadi kita pakai deepfake layarnya gitu terus dengan gerak, karena kalau cuma gambar mungkin dia bisa detect ya statik gitu. Oh, berarti ini bukan orang asli. Tapi kalau misalkan dengan layar dengan seperti ini kan bisa jadi asli dan kita bisa banyak hoax. Itu kemungkinan AI dan itu sudah banyak. Terutama untuk biasanya untuk ini apa? Ya ini hal negatif. Kalau di berita-berita kan ini aktris yang di deepfake terus dipasangkan dengan ini pemeran porno seperti itu. Jadinya secara tampilan, secara gambar wajahnya itu wajah artis itu, tapi sebenarnya bukan. Itu Pak security-nya untuk AI so far. Ya, mungkin itu ya Pak. Untuk yang lain, sepertinya sudah jam 22.10. Sebelum saya menutup, ini salah satu cara sebenarnya ini bisa jadi ini. Coba saya copy paste. Di sini saya menerapkan dari IP logger ya. Jadi ketika, mohon maaf, sip banyak. Jadi ketika saya sharing gambar ini tadi, ini yang tadi ya, ketika saya sharing gambar ini terus mengirimkan link ini untuk melihat, gambarnya tampil. Tetapi sebenarnya ini adalah IP logger. Jadi ada pihak ini dialihkan ke server ini, ada namanya IP logger. Dan dari sini semua Bapak Ibu yang mengakses itu bisa, mohon maaf ya, ini saya tidak secara jujur. Yang Bapak Ibu yang bisa mengakses itu ini, yang tadi saya share di chat box. Yang mengakses itu terdeteksi lokasinya di mana. Dari sini kan kelihatan ya. Kalau summary data review, ini Friends 2 ini saya, karena saya tadi iseng pakai 2 kali. Nah, ya ini salah satu contoh penggunaan link yang tidak ini ya, minimal dia bisa mengetahui di mana lokasi, bukan lokasi eksaknya, tetapi lokasi ininya, ya range areanya. Misalkan ini ada yang pakai First Media, areanya dari Pamulang, sini Jakarta, terus ini pakai Windows, so far kan pakai Windows semua. Nah, ya ini pakai Windows semua, Firefox, Chrome, aksesnya kan beda-beda. IP address-nya juga ada seperti itu. Tapi IP address ini adalah IP address publik yang Bapak Ibu sekarang gunakan. Dan sifatnya biasanya kalau personal itu dinamik. Kecuali Bapak Ibu ini di kantor, terus pakai yang statik. Nah, itu ketahuan nanti. Ya, ini salah satu cara atau vulnerability. Ya, walaupun tidak spesifik, tapi at least dia akan mengetahui di mana lokasinya. Nah, kenapa saya sampaikan demokan ini? Mohon maaf lebih overtime lebih dari 2 menit.
Ini bisa digunakan, misalkan Bapak Ibu, jadi gini, ini pengalaman mahasiswa saya. Jadi dia menggunakan ini untuk mendeteksi karena HP-nya atau laptopnya itu tercuri, somehow dia masih bisa berkomunikasi, maksudnya dia berkomunikasi dengan yang mencuri itu. Akhirnya dengan secara diam-diam, maksudnya secara tidak sadar dia mengirimkan link tersebut untuk diklik dan diketahui, oh dari situ dia bisa menemukan device-nya tadi. Ya itu long story short. Ya mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau asal klik. Enggak, mohon maaf ini cuma sekali saja. Selain itu saya tidak pernah lagi ya. Jadi ya cuma sekedar ini saja. Sekedar untuk mendemokratisasi security and controls information system. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa kalau yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Berita acara mungkin bisa diisi juga, biar tidak kosong-kosong sekali. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat malam, stay safe, keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.